Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Pada hari ini kita akan membuat tutorial cara mengganti gelang tasbih, cara mengganti tali gelang tasbih ya teman-teman. Ini adalah gelang yang ingin kita ganti talinya. Kebetulan di depan teman-teman ini adalah gelang dari bahan kayu kaukah teman-teman, kaukah hitam ya. Ini sudah sangat lama sekali saya miliki dan benangnya sudah rantas. Alat-alat yang perlu disiapkan adalah gunting teman-teman. Lalu ini saya gunakan alat bantu berupa senar pancing teman-teman, yang ketebalannya 0,20, berarti kalau senar pancing mili ya 0,20 mili teman-teman. Senar pancingnya kita ambil secukupnya, kira-kira 20-30 cm. Lalu benang wool atau benang yang untuk ganti ya, kita ambil sekitar, kita potong 50 cm-an. Kalau ujungnya kok jerawut-jerawut, teman-teman bisa memotongnya menggunakan korek api supaya ujung talinya tidak jerawut-jerawut ya. Nah, kemudian tali senar pancingnya ini kita pertemukan antara ujung dengan ujungnya teman-teman. Kita pertemukan ujung dengan ujungnya. Kemudian benang woolnya kita masukkan di kolong senar pancing itu teman-teman. Nah, senar pancing ini bertujuan untuk sebagai alat bantu ya, supaya memudahkan benang itu masuk ke dalam lubang tasbih teman-teman. Nah, caranya seperti ini. Ujung-ujung dari senar pancing kita masukkan ke dalam butiran-butiran tasbih teman-teman. Kalau tasbih mungkin agak besar ya teman-teman lubangnya, tapi kalau gelang kan lubangnya kecil teman-teman. Nah, untuk menyamakan antar ujung senar pancingnya, teman-teman bisa mengguntingnya teman-teman. Digunting jepres gitu, jadi kan ujung dengan ujung akan rata teman-teman. Kalau ujung dengan ujung sama panjangnya atau rata, itu nanti memasukkannya seperti ini akan mudah. Nah, ini ada 33 butir ya teman-teman, kita lepas semua. Lalu teman-teman bisa melakukan hal serupa sampai butiran-butiran tasbihnya masuk semua teman-teman. Jadi penampakannya seperti itu. Nah, jika perlu di ujungnya benang itu diselomot pakai korek ya teman-teman, supaya nggak jerawut-jerawut. Tapi misalkan nggak diselomot pakai korek pun juga nggak apa-apa. Yang penting benangnya pada awalannya teman-teman harus membuatnya secara panjang ya, sekitar 50 cm. Nah, ini butiran-butiran itu dimasukkan berulang-ulang dengan cara yang sama. Begitu teman-teman. Dan ini sekarang kita ambilkan salah satu aksesoris saya ya. Itu adalah gelang kayu kalimasada teman-teman. Gelang tasbih kayu kalimasada yang di lantai itu ya, yang warna coklat itu teman-teman. Yang dulu saya beli dari Ganang Setioko. Pada saat itu Mas Ganang mendapatkan kayu kalimasada dari sebuah pohon kalimasada yang terdapat di tengah hutan ya. Di mana di bawah pohon itu ada sumber mata air teman-teman. Walaupun sumber mata airnya kecil ya, tapi tidak pernah kering sampai pada hari ini. Itu sudah usia mungkin ratusan tahun ya. Jadi di sana juga ada sebuah sendang ya, atau tempat mata air, tempat air ya. Sendang itu berarti apa ya? Bak atau kolam
agak besar begitu teman-teman, yang di dalamnya berisi air bersih ya, tapi bukan untuk kolam renang ya. Jadi sendang itu untuk tampungan sumber mata air. Nah, di sendang itu ada sebuah tembok ya. Di tembok itu ada tulisan Abu Galunggung 2. Nah, berarti sekitar tahun berapa itu teman-teman? 1800 sekian mungkin ya. Abu Galunggung 2, dan itu renovasian. Berarti mungkin usia dari sumur tersebut lebih dari itu atau sebelumnya sudah ada ya. Nah, di pohon Kalimasada itu Mas Ganang ditemui oleh sesosok makhluk gaib. Kemudian Mas Ganang diberilah potekan kayu dari pohon Kalimasada sepanjang kurang lebih 2 meter atau 180 cm sampai 2 meteran lah, hanya sepanjang itu, dengan cara jadi rantingnya itu jatuh teman-teman, jatuh dari atas pohon itu pletak gitu. Kemudian diambillah oleh Mas Ganang. Ini adalah kayu yang sama yang dahulu dipakai oleh kakekmu. Nah, jadi Mas Ganang itu memakai gelang teman-teman, gelang Kalimasada ya. Jumlahnya ada 37 butir. Nah, jadi terinspirasi dari gelang yang pernah dipakai itu. Kemudian potekan ranting kayu tersebut dibuatlah manik-manik berupa gelang kayu Kalimasada ini. Dibikin 33 butir plus 4 butir. Nah, 4 butirnya itu yang 2 adalah kuncian, yang 2 lagi berada di ujung tali itu. Kemudian itu kan talinya hijau teman-teman, yang di lantai itu ya. Itu kan dulu terinspirasi dari sorbannya Eyang Wijaya Bantolo. Itu sorbannya berwarna hijau teman-teman. Nah, ini kita lanjutkan untuk melihat pemasangan atau penggantian tali ya teman-teman. Nah, kira-kira seperti ini. Ini singkat cerita sudah dimasukkan semua ya. Nah, sebelah kanan itu sudah kita ikat ya. Nah, sebelah kanan itu sudah kita ikat, sudah kita simpul teman-teman, sebanyak 2 simpul. Nah, kemudian sisi yang kiri nanti kita simpul juga ya. Jumlah simpulannya terserah teman-teman, mau bikin 1 simpulan boleh, mau bikin 2 simpulan juga nggak apa-apa. Tapi kalau saya bikin 2 simpulan ya teman-teman, supaya butiran-butiran manik-maniknya nanti tidak brojol. Nah, ini ada tingkat kesulitan ya untuk simpulan yang sisi terakhir ini ya teman-teman. Kalau sisi pertama kan gampang lah, ini yang sisi kedua atau sisi yang terakhir ini yang sedikit agak butuh kecermatan ya teman, supaya simpulnya bisa mentok sampai ke pangkal butiran teman-teman. Nah, caranya seperti itu teman-teman. Ini butuh beberapa kali latihan saya supaya bisa mentok sampai ujung atau pangkal butiran teman-teman. Nah, ini saatnya kita mulai merangkai kunciannya teman-teman. Caranya sama seperti saat kita merangkai butiran-butiran tasbih tadi. Nah, seperti itu. Sudah masuk 1 benang, kemudian bagaimana cara memasukkan benang yang kedua? Benang yang kedua atau yang sisi sebelah kanannya itu caranya sama. Nah, senarnya kita masukkan dulu ke dalam kuncian teman-teman. Ujung senarnya ya kita masukkan. Nah, lalu kita tarik perlahan-lahan. Ini adalah critical point-nya ya, maksudnya yang critical point itu maksudnya apa ya? Bagian penting gitu. Itu tadi juga kita ulang ya. Gak apa-apa diulang. Nah, ini sedikit blur, gak apa-apa. Ini sengaja tidak kita potong ya. Tidak kita edit cut gitu supaya teman-teman bisa mengetahui detail caranya memasukkan teman-teman. Nah, sudah masuk. Oke, tinggal kita tarik teman-teman. Terus nanti kita samakan
kita menginginkan panjang tali seberapa panjangnya. Nah, ini sekarang kita mulai merangkai pucukannya ya teman-teman. Pucukan butiran yang untuk ujungnya ya. Caranya sama seperti pada saat kita merangkai butiran-butiran tadi teman-teman. Nah, seperti itu. Kita masukkan aja seperti cara yang sebelumnya ya. Nah, satu sisi sudah masuk, kemudian ini butiran yang terakhir, pucukan yang kedua ya teman-teman. Kita masukkan dulu ujung-ujung dari senar pancing, lalu benangnya kita selobongkan. Sudah masuk ya. Senar pancing teman-teman bisa minta ke tetangga teman-teman, yang kecil aja, atau senar layangan juga nggak apa-apa. Nanti lah ini barulah kita menentukan panjangnya ya, panjang yang kita inginkan mau seberapa, bisa diukur nanti. Digunting juga nggak apa-apa, tapi enakan kalau dibakar ya. Kalau dibakar itu enggak apa ya, enggak jegrak. Bahasa Indonesia jegrak apa ya gitu, ujung-ujungnya itu kan rapat gitu loh, enggak jegrak ya gitu. Nah, itu tinggal menentukan ujung-ujungnya aja teman-teman. Nah, seberapa yang diinginkan, boleh dicoba dulu begitu teman-teman. Kita lihat ya. Sip, selesai teman-teman. Ini kalau ingin melanjutkan melihat juga nggak apa-apa. Sebenarnya tadi sudah cukup ya. Yang pentingnya tadi sudah mengerti cara merangkainya, terus cara memasukkan kunciannya. Karena kalau kuncian itu kan susahnya gini, lubangnya kecil, benang yang masuk 2. Nah, tapi kalau sudah tahu caranya kan gampang ya teman-teman, menggunakan senar pancing itu. Nah, ini kita sudah mengukur panjangnya seberapa. Kita simpul ujungnya 3, kalau saya 3 simpulan teman-teman itu buat ujungnya. 2 juga nggak apa-apa, tapi lebih aman 3, maksudnya aman itu tidak khawatir brojol ya. Udah gitu aja. Nanti di ujung simpulan itu teman-teman bisa membakarnya menggunakan korek api teman-teman. Nah, ini ujungnya sudah kita simpul, terus kita putuskan menggunakan korek ya. Kenapa kok menggunakan korek ya, supaya rapat aja itu ujung talinya teman-teman. Nah, ini satunya lagi supaya nggak jegrak. Nah, dibakar aja, set gitu. Udah selesai teman-teman. Itu tinggal merapikan ujung talinya aja ya, tinggal dirapikan, bisa dibakar sedikit-sedikit. Nah, tinggal merapikan ujungnya ini, dibakar sedikit-sedikit menggunakan korek api atau menggunakan bara api obat nyamuk teman-teman. Mungkin kalau obat nyamuk sudah langka apa masih ada nggak ya? Nah, gitu. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum.